Oke, uh, momen termemorable buat gue sama Thea itu definitely has to be pas kita cabut ke Dufan sama Nando. Gila itu random banget, tapi kayak gue bener-bener berasa gue tuh dapet kayak whole package gitu sama lo hari itu. Gara-gara ya selain kita cuma bertiga, apa namanya, pas balik gitu kayak gue tuh kita kayak sempet ngobrol gitu ya, kayak lama banget gila di mobil. Oh ya, sama kayak pas di mobil itu kayak bener-bener memorable sih, soalnya kayak di situ tuh kayak bener-bener kelihatan gitu loh, kayak lo sebenarnya tuh emang apa ya, kayak lo tuh cinta Tuhan, tapi lo tuh juga curious kayak to know gimana caranya hidup as a disciple gitu loh in our world today gitu. Dan itu kayak gue tuh selalu kayak happy gitu loh kalau orang tuh nanya-nanya gitu tentang kayak gituan, karena kayak ya lo orangnya real aja gitu sih, kayak maksudnya you know you're living in the world and you want to know how to deal with people in the world aja gitu. Iya, kayak itu hal yang gue bener-bener appreciate dari lo juga lah. Tapi ya memorable yang lain lo tau lah ya. Kenapa itu bisa jadi memorable buat gue di hari itu. Momen yang paling memorable bareng Thea itu waktu gue surprisein Thea di GI. Itu 2020 akhir, waktu dia ulang tahun. Happy sih, maksudnya kayak bisa surprisein dia, meskipun waktu itu gue belum kenal lu banget sih Teh. Cuma kayak happy bisa ketemu langsung, dan apa ya, kayak bisa lihat kayak lo tuh orangnya fun banget juga. Terus another moment adalah dimana kita ngobrol sampai subuh di Zoom bertiga bareng Age. Dari situ kayak harusnya lu tidur waktu itu tapi nggak, kayak karena kebanyakan ngobrol jadi kayak apa ya, jadi bisa kenal lo lebih dalam, dan kayak jadi lebih bersyukur gitu loh bisa punya lo di grup selatan, dan apa ya, kenal lo gitu sebagai sister. Hello, jadi yang aku syukurin punya Thea di grup itu karena Thea tuh punya warnanya dia sendiri gitu. Dia sangat cheerful, pokoknya nggak pernah deh ada kata out of topic kalau misalnya sama Thea gitu. Jadi bersyukur banget sama hal itu. Terus Thea juga caring abis, dia loving abis, dia nggak mau orang-orang sekitar dia tuh left out, dia nggak mau orang-orang sekitar dia nggak feel love gitu. Dan dia selalu kasih yang terbaik banget untuk mengasihi orang-orang lain, dan selalu mau keluar dari comfort zone dia juga. Dia mau selalu menjadi yang terbaik gitu. Terus for me personally, bisa apa ya, ngeliat dan jadi witness pertumbuhannya Thea, ngeliat gimana Thea overcome strugglesnya, itu juga bikin aku grateful banget lah. Kayak aku jadi ngeliat Tuhan lagi dalam hidupnya Thea, dan aku cannot imagine gimana Thea tuh bisa dipakai segitunya sama Tuhan, kayak dengan hatinya dia yang bisa terus bertemu sama Tuhan. Aku percaya lah kalau Thea bakal jadi sister yang sangat inspiring, yang bisa membawa orang-orang di sekitar dia tuh ya selain feel love gara-gara Thea ya, tapi juga bisa feel love karena Tuhan. So aku bersyukur banget. Kenangan favorit sama Thea adalah waktu ke Jakarta Aquarium bareng. Terus makan nasi di depan Jakarta Aquarium ya. Terus abis itu makan babi di Bintaro, enak banget waktu itu. Nah, satu lagi adalah waktu kita deep talk di kamar lo, Teh. Itu lo lagi curhat baik banget sama gue. Terus itu deep talk di kamar lo. Terus sampai lumayan malam. Terus awalnya tadinya gue mau nginep tapi gak dikasih nyokap gue. Waktu lo masih Bible study. Kenapa bersyukur punya Thea di grup? Karena Thea anaknya lucu, gemas. Lu tuh orangnya nyenengin, jadi sama caring banget. Sumpah suka banget. Lo caring banget, gila, peduli banget sama sesama.
Terus apa yang bakal aku bilang ke Tea kalau Tea lagi marah? Gak apa-apa, keluarin aja, namanya juga emosi. Ya gak apa-apa dong dikeluarin, jangan ditahan. Daripada ditahan, disimpan, suatu waktu bisa meledak, bahaya. Jadi gak apa-apa. Tapi ya jangan sampai bikin orang lain dirugikan sama marah sendiri, gak banget. Oke, selanjutnya apa yang bakal kalian bilang ke Tea kalau Tea lagi capek? Take your time, istirahat, kumpulin energi, recharge diri sendiri, dan yes, balik bangkit lagi. Gak apa-apa, capek itu wajar, capek itu manusia. Kamu perlu istirahat. Kalau kamu capek, berarti tubuh kamu perlu istirahat. Istirahat aja gak apa-apa, tapi jangan kelamaan. Apa yang bakal aku bilang kalau Tea lagi sedih? Tea, sedih gak apa-apa. Musim hidup bakal kayak gitu, jadi sedih tuh wajar banget. Gak apa-apa, silahkan bersedih. Mau sampai nangis-nangis juga gak apa-apa, keluarin. Kalau sampai nangis tuh berarti ya bakal lega, nanti juga bakal bahagia kok. Apa yang bakal kalian bilang ke Tea kalau Tea lagi senang? Nikmatin aja, karena bentar lagi bakal sedih, jadi nikmatin. Selagi masih senang ya udah senang-senang terus. Kan hidup punya musimnya sendiri, jadi nikmatin aja tiap momen yang terjadi ya. Semangat apapun yang terjadi. Oke. Bye Teh. Dadah. Kenangan atau memorable yang paling sama Tea? Apa ya? Aku dulu deh. Dulu Tea pasti ngira aku sombong karena memang sombong dulu. Tapi momen yang bikin aku lebih deket dan ngobrol sama Tea tuh pas lagi Java Jazz bareng sama Erik sama Tea. Gitu. Waktu itu nontonin ada satu artis, siapa gitu namanya, terus dia tahu aku mau nonton artis ini, terus aku nggak tahu. Pertama kalinya aku nggak tahu artis jazz, terus dia tahu. Sombong banget ya. Kalau kamu apa? Kalau aku apa ya? Mungkin waktu awal-awal sebelum study kita ketemu di itu restorannya namanya Kitchenette ya, kalau nggak salah. Terus di situ bisa cerita-cerita terus. Tapi yang paling lucunya adalah sebelum itu kamu menemani aku melakukan sesuatu. Kalau kamu bisa. So thank you for being there. Tadi abang nggak kedip berapa lama tuh tadi? Iya. Oke, jadi momen paling yang gue inget sama Tea adalah waktu kita, kalau lu inget pasti, dan lu pasti inget sih, kita di depan kamar Erik, which is di balkon atas. Di situ lu cerita lama banget, lu spend time, akhirnya lu keluarin isi hati lu, isi pikiran lu juga yang abstrak itu ya, dan penuh dosa. Stop it. Get some help. Enggak lah ya. Pokoknya kita spend time di situ, dan the best momennya adalah Tea nangis guys, Tea sedih, seingat gua kalau nggak salah. Tapi yang paling best lagi adalah ketika gua pagi-pagi akhirnya harus sakit perut berkali-kali ke kamar mandi gara-gara kita masuk angin, karena itu ternyata anginnya bikin sakit perut di situ. So itulah the best moment ya. Kenapa best moment? Karena gue ngelihat sisi paling vulnerable dan humble-nya Tea di saat itu. Tea itu apa ya? Hal yang mungkin yang gue inget, Tea tuh waktu gue pertama kali ke rumah Erik ya, masih menjadi teman Erik. Tea tuh selalu masuk ke kamar Erik gitu, kayak tiba-tiba ngumpul aja, dan gue yang disitu akhirnya gue tahu lo gitu dari SMA ya long time ago, tahu dari SMA, dan sekarang juga bisa satu ministry ya.
hal yang mungkin bisa gue inget adalah lu tuh orangnya tuh selalu apa ya, ibaratnya tuh kayak pengen tahu aja kayak pengen tahu ngapain sih ada cara apaan sih kayak gitu, dan itu mungkin itu hal yang bisa dibilang kayak trigger juga, akhirnya lu bisa tahu dan bisa kenal gue juga, bisa kenal teman-temannya Erik juga yang di KDI. Dan apalagi ya, yang momen yang gue inget juga waktu Natal gitu, kita kan gue udah selesai masak, udah pada makan juga. Terus gue liatin tuh lu tuh menjauh ke dapur gitu kan, ke dapur lagi makan sendiri, kayak ini orang ngapa gitu, lagi asik-asik fellowship lu malah sendirian ke dapur. Ya gue samperin, gue tanya lu ngapain, lu makan sendiri gitu ya, lu jelasin lah lu kenapa makan sendiri, kayak lu butuh space gitu. Itu sih paling yang gue inget dari lu Tea. Momen paling berkesan sama Tea tuh waktu kita dijadiin partner buat trivia Renat sama Michelle. Dan pada saat itu match pertama kita lagi mau nonton, tiba-tiba ada orangnya nggak bisa, gue lupa siapa, nggak bisa. Akhirnya gue bilang kayak ayolah Teh, kita maju aja gitu. Gue pede aja padahal akhirnya kalah. Ya cuman di situ kocak sih, soalnya kayak besokannya gitu atau beberapa hari kemudian tiba-tiba kita dapat kesempatan kedua gara-gara ada orang lain yang nggak bisa ikut, dan akhirnya di situ kita menang walaupun gue yang lebih banyak berkontribusi sih akhirnya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, itu momen yang cukup seru, dan ya gue di situ gue bisa bonding lah sama lo, dan bisa tahu orangnya kayak gimana gitu kalau lagi di kondisi yang ada pressure-nya segala macem. Terus apalagi gue jadi tahu lo tuh lumayan ngerti K-pop lah, walaupun ada yang salah nama segala macam gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya ditanya momen yang paling berkesan sama Tea, yaitu gue ingat banget itu hangout pertama kita setelah lu jadi murid, yaitu di rumah lu, terus kita games bareng ya rame-rame ya. Itu kayak gue ingat banget lah, di situ gue kenal sisi lu yang gila dan serunya gitu, karena kan sebelumnya gue kenal lu itu ya yang pendiam. Kalau misalnya gue main sama Erik di kamarnya, lu yang ngintip dari pintu, terus di kamar diem doang main HP sambil kayak nge-stalkingin kita lagi ngapain. Cuma di saat gue bener kenal lu, gue bisa enjoy banget lah kayak bareng lu gitu, main sama lu, sharing sama lu, quiet time sama lu juga. Gue inget banget itu kita pada satu grup bareng, dan ya banyak lah. Karena itu gue nggak bisa simpelin jadi satu momen sih, cuma kalau yang paling nge-pick gitu di situ gitu. Kan paling memorable, kocak, seru sama Tea itu tuh terangkum dalam satu momen, itu our first spend time. Itu kayak bener-bener did not expect that untuk bisa kayak spend time selama itu. Bahkan ada sequelnya Teh, jam 9 lanjut dari jam 4 sore kalau nggak salah waktu itu. Dan yang paling kocak kocaknya itu waktu jam 7 tuh kita tuh sama-sama ada acara. Kamu ada PDG, aku ada kayak quiet time series gitu sama Stadion Robin Hood. Dan we were like kayak karena keasikan ngobrol, dan kayak waktu pas banget di jam 7 itu kita lagi ngomongin hal yang deep gitu kan. Jadi kayak kita sama-sama telat deh datangnya, tapi never regret untuk telat datangnya, dan kayak bisa so happy dan bener-bener ngerasa bersyukur punya sister, bukan kenal tahu sister kayak kamu, dan we share quite kayak same struggle. Jadi kita ngerti yang bener-bener kayak understand in that level. Jadi kayak kita bisa saling bantu satu sama lain. Itu sih yang aku happy banget, memorable for me personally. Hai Ade, kalau shared moment memorable, kocak, seru, kayak terlalu banyak ya hal-hal kocak di dalam aku sama Tea ya kan. Tapi kalau memorable kayaknya aku nggak akan pernah lupain dimana kita bisa spend time. Itu tuh kayaknya setelah hari ulang tahun aku. Terus aku nggak tahu sama sekali kalau kamu punya sesuatu yang sebenarnya buat aku, terus suruh nunggu sampai malam gitu kan, tapi tetap aja disuruh pulang.
akhirnya besoknya baru kamu set my sharing birthday. Itu aku feel love banget dari kamu deh, kayak kelihatan banget lah ada nih orangnya nggak pernah setengah-setengah kalau mau sayang sama orang. Terus kayak kamu akan all out untuk love orang itu, dan aku thank you. Jadi terharu. Dan aku nggak akan pernah lupain juga kayak the way kamu bisa open, the way kamu bertumbuh banget di Kingdom ya, the way kamu bisa ambil keputusan di hari itu tuh kayak makes me makin bisa lihat gila Tuhan kalau udah kerja dan mau ambil orang tuh dia bakal ambil aja gitu, dia akan pilih aja gitu. That's maybe kenangan yang gak akan pernah aku lupain dari kamu. Oke, share memorable sama Thea. Waktu itu yang paling seru waktu itu ke GBK ya, GBK malam-malam ya kan, lari. Ternyata kamu sendiri nggak lari ya Thea. Cuma habis itu kita ke Ropang gitu kan, kita makan rame-rame sampai malam gitu kan. Cuma momen kocaknya adalah besoknya ya, yang tiba-tiba dikabarin kamu positif ya. Kan panik ya otomatis ya aku ya. Gitu kan, jadi kayak menurutku itu momen yang paling memorable sama kocak juga gitu. And the second question, farewell wishes buat Thea. Farewell wishes buat Thea. Aku walaupun kita baru pernah ketemu satu kali sih Thea, yang di Asta ya, tapi I feel like kayak after our first time aku kayak ngerasa punya adik kecil adik kecil yang pintar banget, tapi dan kayak ya seru banget. You're so fun and easy going juga, yang I'm comfortable kayak talking to you, dan kayak so nice of you, kayak bener-bener bisa random chat aku kayak gimana deskripsi. Aku bener-bener rasa ter-encourage banget dengan ada kamu juga Teh. But anyway, aku mau wish farewell. Aduh sedih. Aku mungkin happy karena kamu bisa fulfill your dream untuk studi di Belanda ini ya Teh. Tapi I just want you to know that walaupun kamu di sana jauh dan dari kita apa segala macam, jangan pernah ngerasa sendiri. Every time kayak those thoughts, pikiran-pikiran dan ketakutan dan kayak hal-hal yang bikin kamu struggle, just know that kayak you always have me personally and have all the brother sister here untuk kayak bantu kamu, untuk bantu atau nggak at least be there buat kamu di saat itu. Dan selalu nyangkal diri every time ada perasaan untuk mau away itu. Kalau you inget, dan aku cuman bisa bilang kalau misalkan mungkin kita as a human di sini waktunya terbatas, dan kayak kemampuan kita juga terbatas, karena kita jauh juga apa segala macam. Tapi I just want you to know that maksudnya kayak Tuhan juga selalu ada dalam hati kamu, dan kayak selalu protect you anywhere you go di sana. Enjoy study kamu di sana. Semoga kamu juga bisa fulfill that image of kayak international student yang kayak mereka bisa jalan-jalan apa segala macam. We'll see ya, kamu bisa atau enggak, apa harus di rumah terus jadi nerd. Tapi anyway, it's okay, your responsibility untuk nyelesain studi ditunggu kepulangan kamu di Jakarta. Walaupun Desember kamu balik sih, tapi itu kan intinya nggak tahu, kamu 2 tahun di sana kan. Jadi ya just kayak my prayer always be with you. Dan may God speed your study di sana, enjoy pertemanannya di sana, networkingnya, connectionnya, and also sama keluarga kamu di sana. Kalau kamu kayaknya itu sih, itu aja. Nanti aku kemana-mana ngomongnya. You're kayak
bakal dikangenin banget sih Teh di Jakarta. Dan ya, as soon as kamu pulang, kita harus makan KFC, makan ketoprak, makan roti cane, apalagi tuh guys kamu. Tapi ya gak sabar aku mau kulineran juga sama kamu di Jakarta balik lagi. Oke, aku dapat. Bye-bye Teh ya. See you soon. Dan spend time kita juga waktu gue inget banget itu juga ya gue relate lah sama hal yang lu alami juga. Dan momen dimana gue inget lu punya pisau, please don't do that kalau lu lagi sedih atau lagi emosi, just don't, okay? WhatsApp atau calling brother sister and kita akan bantu lu untuk bisa bercerita senang-senang lagi, okay? So wishnya gue untuk lu kuliah di Belanda, ya semoga lu bisa maksudnya juga belajar di sana, ambil ilmu dari negara orang, lu bisa bawa ke Indonesia dan berguna juga buat di Indonesia nantinya, dan lu juga bisa impact sama orang-orang di sekitar lu di sana. So kalau lu bete, kalau lu sedih, kalau lu lagi merasa sendiri, lu butuh teman, butuh tempat curhat, lu bisa balik ke South, kita selalu ada buat lu 24 hour, yes, maybe. So good luck di Belandanya, ya, God bless you Teh. Nah, kalau untuk wish gue buat lo itu, semoga lo bisa terus jadi terang di lingkungan dimanapun lo itu berada, di pertemanan lo, di kampus, di tempat tinggal lo nanti, atau siapapun yang lo kenal itu lo bisa terus jadi terang, bisa terus jadi garam juga, dan lo bisa terus menjalin hubungan juga sama keluarga lo, bisa tetap dekat sama abang lo, sama nyokap lo, sama bokap lo, sama semuanya lah. Dan nggak lost kontak juga sama kita gitu, bisa terus bercanda di grup dan segala macem, nonton bareng. Dan supaya lo jangan aneh-aneh lah, di sana kan bebas banget tuh tempatnya. Paling itu aja sih. Oh, sama biar lo terus makin dekat sama Tuhan lah di sana. Gitu aja sih. Gue tak kayak Teh. Wishes gue ke lu adalah ya don't be a stranger di sana, semoga lu bisa bertumbuh, dan kalau misalnya ada kenapa-napa ya lu ya itulah kontak kita aja, kontak gue. Kalau misalnya lagi senang kabarin, kalau lagi sedih kabarin, dan ya sekali lagi don't be a stranger lah ya. Dan ya karena ini bukan farewell sih menurut gue, lebih tepat nih kayak see you soon, karena lu nggak bakal lama juga di sana. Ya, ada Zoom dan lain-lain juga. Intinya kalau Unika di pulau entah berantah aja bisa Zoom sama kita dan bisa keep kontak, gue cukup yakin lo yang di negara yang lebih bagus bisa lah ya. Dan itu aja dari gue. Paling farewell seperti biasa, seperti yang waktu di aku tulis yang karisma juga, tetap semangat juga di sana. Maksudnya pasti perlu beradaptasi pastinya, tapi tenang aja kan. Seperti yang waktu itu kita ngobrol waktu sama Bang Rob kan di PUBG kan, jadi cuma beda berapa jam doang, jadi kalau mau main PUBG itu masih bisa sempat bareng lah gitu. Nanti tinggal kasih tahu aja, tinggal chat aja. Dan aku yakin juga banyak brother sister juga, terutama yang di selatan juga pasti akan standby lah untuk bisa kasih waktu buat kamu juga, untuk dengar kamu, untuk bisa encourage kamu juga, untuk be there juga buat kamu. Jadi semangat terus di Belanda, semoga sukses di perkuliahannya, semoga semuanya lancar ya, semangat. Kayaknya gue nggak ada kata-kata farewell buat lu Teh, karena kalau ada apa-apa lu tinggal chat kita aja, lu bisa chat gue gitu, karena kita nggak akan pernah benar-benar farewell gitu kan, kecuali lu yang buat farewell gitu. Ya lu cuman one call away lah, tinggal chat juga. WhatsApp kan bisa sampai cuman berapa detik, 0, sekian detik dia udah kekirim, ke deliver gitu. So there is no farewell words lah, tapi encouragement words aja. Berjuang di sana, ingatlah semua prinsip hidup murid itu tidak terjadi hanya di Jakarta, di Pamulang, tapi dimanapun lo akan berada. So ingat aja itu. So God bless you. Terus farewell wishes for Thea. Adek, aku cuma mau bilang mungkin gak gampang buat kamu untuk bisa
pergi ke sana sekarang karena kondisinya kamu udah terlanjur sayang, terlanjur nyaman ya kan sama Jakarta Campus Ministry. But di sana juga aku tahu nggak akan mudah, tapi it's okay. Kayak jangan berasa kamu sendirian, jangan pernah ngerasa kamu bakal fight ini sendirian. Kamu punya kita dan kita akan selalu ada buat adek. Dan semangat terus untuk bisa kejar your dreams, dek. Terus jangan pernah berhenti untuk mungkin ngabarin orang-orang yang deket sama Ade, circle-nya Ade, supaya apapun yang terjadi kita masih tetap bisa help Ade gitu. Terus jadi dampak buat nanti orang-orang di Belanda, siapapun dia ya kan, siapapun orang itu, kayak jangan lelah untuk bisa sharing kebaikan Tuhan yang udah Ade rasain ya kan. Mungkin awal-awal dia bisa salah motivasi tuh bule ya kan, bisa ya ampun Tea cantik banget, kulitnya eksotis banget gitu kan. Tapi enggak ya dek, again aku tahu kamu tuh pasti bisa berimpact buat banyak banget orang. Dan jangan pernah stop untuk bisa lihat kalau Tuhan itu selalu ada di samping kamu, selalu ada untuk nyertain kamu. Bahkan kamu mungkin kalau lihat ini ya, lihat video ini, kayak lihat aja ke belakang seberapa banyak kebaikan Tuhan yang ada di hidup Ade gitu. Kalau Ade lagi lonely, kalau Ade lagi feel apapun itu, kayak lihat berapa banyak yang Tuhan udah siapin buat ya ke depannya, dan berapa banyak yang udah Tuhan kasih buat ya. And He always wants yang the best lah, very best buat kamu gitu. Tetap semangat sampai selesai kuliahnya. Gak sabar banget kamu pulang, kamu bisa ceritain your journey di sana kayak apa, dan your journey of course sama Tuhan. So semangat, ditunggu Desember pulang ya kan, katanya mau dirayain ulang tahunnya. Kalau nggak pulang nggak bisa dirayain ya. I love you Ade. Hai Tea, Cie mau ke Belanda. Oh my god, aku grateful banget sih akhirnya semua urusan kamu buat ke Belanda berjalan lancar, dan kamu finally bener-bener akan berangkat ke Belanda. Kayak aku ikut ngerasain bahagianya kamu sih, ngerasa grateful banget lah intinya. Dan wish aku buat kamu nanti kalau kamu udah di Belanda nanti, semoga kamu bisa belajar dengan sungguh-sungguh di sana, dan dalam setiap apapun yang kamu lakukan, kamu selalu ngelakuin itu buat Tuhan, selalu ingat Tuhan. Dan kalau misal kamu ngerasa capek, ngerasa bete, ngerasa mungkin lagi ngerasa sedih, entah karena apapun itu, jangan lupa ada brother sister di sini yang selalu siap jadi tempat penampungan kamu, penampungan cerita, penampungan keluh kesah kamu. Jadi hopefully kamu nggak ngerasa alone di sana, dan ya aku berdoa juga sih kamu di sana bisa ketemu teman-teman yang baik-baik, yang bisa maksudnya kayak sevisi misi lah sama kamu juga kayak gitu. Terus apalagi ya wishnya, Belanda tuh terkenal sama tulip bukan sih? Kalau beneran Belanda tuh terkenal sama tulip, tolong banget fotoin bunga tulip ya, yang bagus buat aku jadiin wallpaper. Ya nggak sih? Ya kan Belanda tulip kan? Anyway, aku suka bunga tulip soalnya. Maaf ya ini wish colongan, tapi wish yang utamanya yang sebelumnya. Terus kalau memorable kenangan sama Tea, sebenarnya kita kenalnya belum lama sih ya Tea. Terus via online lagi, tapi kalau yang paling memorable udah pasti pas kita spend time. Karena jujur aku ngerasa pas spend time sama kamu kaget tapi sekaligus bersyukur gitu sih. Karena bener-bener pas aku cerita banyak banget sama kamu tuh bener-bener orang yang mau listen gitu loh. Bener-bener listennya tuh kayak tanpa ngejudge, tanpa bener-bener listen dengan baik. Susah ngomongnya, tapi anyway gitu, kamu bener-bener listen dengan baik. Dan aku ngerasa kamu tuh baik banget orangnya. Tapi ini beneran loh, beneran. Jadi hopefully Tea bisa
tetap di Belanda sana jadi Thea yang punya hati yang seperti ini, terus juga bisa jadi garam dan terang buat teman-teman di sana. Oke, semangat Thea, semangat di Belanda. Wish gue buat lo sih to make the most out of your everyday di sana, to glorify God gitu. Karena kayak tadi, kebetulan banget tadi gue baru spend time sama orang yang kayak kanker gitu, abis baru sembuh dari kanker. Dia seumuran gue, dia 95 juga gitu. Terus kayak she said that quote to me gitu ya, kayak ya pokoknya intinya make most out of your everyday, dan make sure lu tuh glorify Tuhan gitu lo doing it gitu, karena kayak literally tomorrow is a mystery. She quoted kayak Kung Fu Panda gitu tapi kayak that was so impactful to me gitu, and I really hope lo bener-bener pakai waktunya untuk belajar tentang hidup gitu lah, and glorify God out of like the convictions that you gain there. Jangan nakal, kalau mau nakal bilang-bilang. Farewell wish gue buat lo kayak Thea semangat terus dimanapun lo berada, even ke Belanda pun kayak we always be there for you, dan semangat Teh mengejar ilmunya, stay faithful, bener-bener berdoa terus supaya lo tuh di sana tetap semangat, dan please banget cerita kalau ada apa-apa, kalau lagi ngerasa alone atau ngerasa sedih, lo bisa kontak gue, and I always gonna try untuk be there for you, cause lo nggak sendiri, kita cuman kepisah jarak aja, kan udah latihan pas corona jadi lo pasti bisa, dan selalu ingat Tuhan selalu sama lo dimanapun lo berada. Tuhan selalu sertai semua hal yang lo lakukan di Belanda, and please balik dengan hasil yang baik, hasil kuliah yang baik. Apa hasil kuliah yang baik? Ya intinya itulah pokoknya. And yeah, we really love you, and please keep contact. Itu aja sih. Love you Teh, bye bye. Okay, farewell wish buat Thea starts now. Teh, ya, the day has come dimana lo emang harus berangkat. Setengah hati gue sedih, setengah hati gue excited buat lo. Kayak gue sedih tapi gue tahu this is this experience is going to teach you so many things, dan lo bakal bisa accomplish banyak banget hal gitu Teh di Belanda nanti sana. Lo akan belajar, lo akan experience so many things. Pokoknya dari gue, please don't forget to have fun. Gue tahu lo bakal explore juga bisa di sana dan segala macam. Semangat terus Teh di studies lo juga. Terus semangat, terus fokus tapi juga have fun. Dan gue cuma pengen ingetin lo aja kayak kalau emang nanti di sana lo ngerasa sendirian atau capek, which is something yang normal banget ya. Just remember that you are loved by so many Teh. Jakarta Campus Ministry, keluarga lo, keluarga gue, semuanya seneng banget, sayang banget sama lo Teh. Dan you have been such a blessing to many people juga Beb. So semangat belajar di sana, semangat belajar banyak hal, bukan cuman akademis tapi kayak life wise, kayak dalam kehidupan juga akan belajar banyak juga. Lo akan lebih mandiri, lo bisa explore banyak hal juga, dan mungkin lo bakal figure something about yourself yang lo belum tahu sebelumnya, kayak hobi-hobi baru dan segala macam. Please live your life to the fullest, and I hope di sana juga lo bisa jadi terang dan garam juga, bisa menginjil juga ke banyak orang, spread God's love everywhere, dan bisa jadi blessing di sana juga Teh. I love you so much, dan
gue benar-benar bersyukur. Gue bersyukur banget bisa punya teman kayak lo, bisa sahabatan sama lo sejauh ini. Dan don't worry, kayak kita bisa teleponan bareng sama Dabungs dan semuanya juga. Kita bisa teleponan terus, zooman atau ngapain kayak gampang lah, sinner bareng, tinggal tektokan waktunya doang. So you are not alone and we will always be here for you. Love you so much, boobs. Bye. We're gonna miss you so much. 2 tahun doang. Ya Musa bakal kangen selengeannya lo, bakal kangen the way that you care about brothers and sisters juga, kangen banget drama-drama di dalam hidup lo lah, bakal kangen banget itulah. Tapi my wish adalah kamu selama di sana kamu bisa menjadi terang dan garam, kamu bisa membantu dan berbagi banyak orang, gak hanya di jemaat di Belanda tapi mungkin orang-orang yang lagi hilang gitu di dalam Tuhan, kayak nggak mungkin kurang ajar dia tidur. But I wish you all the best lah, kayak ulang tahun. Ya harapan abang sih 2 tahun tadi yang kayak tadi barusan kita ngobrol sih Teh. Bukan waktu yang bentar, bukan yang lama juga. Tapi ini jadikan ini momen dimana Thea bisa makin dekat sama Tuhan udah pasti, karena bukannya mau menyumpahi ke depan akan sangat berat ya, tapi pasti challenge-nya lebih karena Thea akan mandiri, Thea akan jauh dari orang-orang yang seperti yang sekarang juga. Dia tidur sekarang. Tapi Thea akan bisa kuat, bahkan lebih kuat kalau Thea bisa ngelewatin ini bareng sama Tuhan gitu. Jangan kira kita akan berpisah, tenang aja. Toh ada Zoom, toh kita bisa PUBG, pokoknya harus PUBG bareng. We love you Thea. Love you.